Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil dari mini project pembuatan website restoran atau pemesanan makanan. Nah, untuk project yang saya buat sendiri, tampilannya kurang lebih seperti ini untuk halaman website bagi customer. Untuk di sini ada logo, kemudian home, kategoris, food, administrator. Kemudian di sini ada nama restoran yang saya buat. Kali ini itu temanya Italian food. Kemudian ada search bar. Kemudian di sini ada kategori yang dimunculkan di homepage ini. Kemudian ada menu juga. Nah, di kategori ini sengaja saya tampilkan hanya 3 untuk kategori pada halaman home ini, dan kategori ini sendiri bisa diklik. Nah, kalau kita klik ini menuju ke kategori yang kita klik. Kita tadi mengklik pizza ya, pizza. Jadi yang nampil itu pizza. Oh, ini mohon maaf, mungkin saya salah klik ya. Jadi si spaghetti ini masuk ke pizza. Tapi kurang lebih prinsipnya seperti itu di kategori ini. Kemudian kalau kita klik pasta, maka ini tidak ada pasta ya, karena tadi salah input. Kemudian kalau kita klik drinks, ini ada kopi latte. Kemudian kita bisa lihat lengkapnya kategorisnya itu di menu kategoris. Di sini ada drink, appetizer, dessert, snack. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke menu home. Nah, di home ini saya juga menampilkan menu yang bisa diakses. Cuman di menu home di homepage ini hanya maksimal saya setting menjadi 6 menu yang tampil. Ya, di sini di menu kita bisa lihat lebih lengkapnya, boleh dari si all food ini atau dari foods yang ini. Kita coba yang dari yang foods ini. Nah, ini menampilkan semua menu yang dijual oleh restoran ini gitu. Sini menu-menunya kurang lebih seperti ini. Nah, di menu ini kita bisa klik order now. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman pemesanan. Kita bisa mengisi kuantitasnya, nama, kemudian nomor telepon, email, dan alamat, dan konfirmasi order. Nah, ini untuk menu-menunya di homepage sampai dengan food. Simple saja, kurang lebih seperti itu. Dan di bawah saya menambahkan footer sosial media saya. Ada Instagram, Facebook. Kemudian kalau kita sebagai admin, kita bisa masuk ke menu administrator. Nah, di menu administrator ini kita bisa login untuk menambahkan, mengupdate, menambahkan admin, kemudian menambahkan kategori, mengupdate kategori, menambahkan menu atau makanan ya, food, kemudian mengupdate food, termasuk juga menghapusnya. Yang pertama, untuk kita bisa mengakses menu admin, kita harus login dulu dengan akun yang sudah masuk atau didaftarkan di database admin ya. Untuk akunnya ini saya sudah buat. Kita bisa login. Nah, di sini di halaman dashboard ini itu menampilkan beberapa hal. Yang pertama, ada jumlah kategori, kemudian jumlah makanan yang ditampilkan, kemudian ada total order. Ini order yang sudah diterima oleh admin dari customer. Kemudian ada rekap pendapatan.
ini rekap pendapatan ini dihitung berdasarkan pesanan yang sudah sampai atau sudah selesai. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ini untuk menu home dashboard dari halaman admin. Di bawahnya juga saya tidak lupa menambahkan identitas. Kemudian untuk menu admin kita bisa menambahkan admin baru ya. Misalkan kita pegawai baru nih, atau kita baru bekerja di restoran ini. Tentunya kita bisa menambahkan admin baru di sini. Ya. Choice ya. Ya, di sini kita bisa menambahkan admin baru. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan ya. Kita bisa menambahkan admin baru. Nah, di sini misalkan namanya Ipan Septian. Username-nya kita pengen Ipan aja 10. Nah, Ipan aja ya. Kemudian kita buat passwordnya misalkan 1234. Nah, kita bisa add admin. Nah, di sini akan muncul pesan admin add successfully. Kenapa di sini saya buat alert atau notice terpisah, tidak seperti alert yang di website pada umumnya, supaya terlihat lebih direncanakan seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat pilihan delete dan change password. Misalkan kita sudah tidak bekerja di perusahaan ini, maka kita bisa menghapus akun admin kita. Ya. Misalkan tinggal delete aja di sini. Maka otomatis admin akan terhapus. Maka akan muncul notif admin delete successfully. Kemudian kita juga bisa change password atau mengganti password. Kita coba untuk mengganti akun admin yang ini, akun yang tadi kita buat. Tadi password yang kita gunakan itu 1234. Kemudian new passwordnya itu misalkan 456. Kita confirm 456. Nah, password change successfully. Nah, maka kita coba log out lagi. Kita coba pakai akun yang sudah kita ganti passwordnya tadi. Tadi kan username-nya itu Ipan aja 10. Nah, kita coba pakai password lama, apakah masih bisa atau tidak. Tadi itu password lamanya 1234. Nah, di sini incorrect ya keterangannya karena sudah kita ganti. Kita pakai password yang baru. Tadi itu password barunya 456. Oh, saya salah nulis ya. Ipan aja 10. Ipannya gede. 456. Sebentar, kita coba pakai Gus lagi. 1, 2, 3. Nah, kita coba rubah yang Gus. Change password. Gus itu 1, 2, 3. New passwordnya kita pakai aku, A besar, K kecil, U kecil, A besar. Nah, ini kita coba change ya. Oh, tadi A-nya ada 2 ternyata yang Ivan. Saya lupa. Kita coba rubah yang Gus aja ya. Gus 1, kemudian kita tadi ganti ke aku A, K, U ya.
Oke, ini sudah bisa ya. Begitulah untuk fitur di Manage Admin ini. Kita bisa mengganti change password dan mendelete. Untuk mengupdate admin juga bisa. Cuma di sini untuk update-nya itu kita mengganti nama dan username saja. Misalkan namanya tetap Gus, Gusnya jadi username-nya jadi Gus10. Nah, maka nanti akan berubah ya username-nya jadi Gus10. Itu untuk menu admin. Kemudian untuk menu kategori, di sini kita bisa menambahkan, kemudian mengupdate dan mendelete. Nah, kita bisa menambahkan kategori baru di sini. Kita klik, kemudian kita pilih tampilan fotonya yang akan menjadi thumbnail di halaman depan. Misalkan ini saus ya. Misalkan kategorinya saus. Nah, kita centang fitur yes, kemudian aktifnya yes agar bisa ditampilkan di menu kategoris pada halaman customer. Dengan add kategoris. Nah, maka nanti sudah nampil ya menjadi kategori ke-7. Kita coba cek di halaman customer. Kita cek kategoris. Nah, nanti saus akan muncul sebagai kategori baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bisa mengupdate juga kategorinya, misalkan jangan saus deh, sambal. Nah, terus kemudian aktifnya kita no-in aja. Nah, maka status aktifnya menjadi no. Apakah akan ditampilkan di sini? Kita coba refresh. Tidak ya, karena status aktifnya dinonaktifkan. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mendelete si kategorinya, kita tinggal delete dan kategorinya akan langsung hilang atau terhapus. Jadi fungsinya si featured dan active ini itu kita bisa kalau di halaman admin tetap ada, kemudian kalau misalkan stok barangnya habis atau sedang tidak ready, itu bisa kita nonaktifkan. Entah itu fiturnya atau status aktifnya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke menu food. Di menu food ini kurang lebih sama saja ya dengan menu kategori. Kita bisa menambahkan, kemudian mengupdate, kemudian delete. Kurang lebih sama seperti kategori sebelumnya. Untuk menambahkan juga sama konsepnya. Kemudian di sini ada halaman atau menu order. Dan di sini setelah customer mengorder makanan, maka akan muncul di database atau di halaman admin order ini. Nah, tepatnya di manage order ya, di menu order ini. Ada nama makanannya, kemudian price, quantity, total, tanggal mengorder, kemudian status. Nah, di status ini kita bisa mengupdate selaku admin dan kita coba update di sini. Nah, kita bisa mengupdate statusnya menjadi delivered gitu ya. Nah, kita coba update. Nah, statusnya berubah menjadi delivered ya.
Saya rasa untuk admin hanya kalau sudah ada orderan cukup mengubah ini saja ya, karena tidak mungkin seorang admin menghapus ya, kecuali meng-cancel ya, tersedia menunya gitu. Kemudian ini untuk halaman order. Nah, kalau kita sebagai admin sudah tidak ada keperluan lagi di halaman admin, kita bisa log out. Kita tinggal klik, kemudian akan langsung keluar dari halaman admin. Nah, kita juga bisa kembali di sini ke customer page, halaman utama restoran kita. Ya, di sini kurang lebih seperti itu. Kita akan coba bahas kodenya, source code ya. Oke, di sini kita sebelum ke admin, kita melihat ke ada di sini saya membuat folder di bawah di dalam folder admin itu bagian-bagian depan ada menu. Nah, menu ini menu yang tertera di halaman menu sampai dengan pokoknya di halaman admin ya, di hampir semua halaman admin yang ada menu ini yang di atas tuh, yang tadi isinya itu home, admin, kategori, food, order, dan logout itu. Nah, ini kodenya. Di sini ada dua script PHP yang di-include, itu ada constant. Nah, constant ini sama saja halnya dengan koneksi.php yang diajarkan oleh Ibu. Nah, untuk login check ini akan nanti kita jelaskan ya. Ini tagnya tag HTML, kemudian head, ini nama page-nya, title page-nya, kemudian style sheet-nya, CSS-nya, kemudian ini menu-menu yang ditampilkan di halaman admin. Ya, kita linkkan supaya nanti kita bisa mengakses ya dari halaman menu ini. Kemudian ada login check yang kita include tadi. Login check ini sebelum kita bisa mengaksesnya, kita harus login dulu gitu. Kalau kita sebagai admin, kalau sebagai customer, kita bisa langsung mengakses halaman depan. Tapi kalau kita halaman depan saja, tapi kalau kita sebagai admin, kita bisa mengakses dua-duanya, gitu, halaman depan sebagai customer, halaman dalam sebagai admin. Dengan catatan kita harus login untuk mengakses menu-menu yang ada di halaman login ini. Ini menggunakan session juga, jadi kalau tidak login, nanti akan di redirect ke halaman login. Jadi wajib login ya untuk admin untuk bisa mengakses halaman admin yang tadi. Kemudian di sini juga ada footer. Ini footer bawah ya, yang biasa. Mungkin sudah cukup jelas, tidak perlu dijelaskan untuk footer karena simpel saja. Kemudian di admin ini ada add admin yang sudah kita praktekkan nanti. Kita menginclude menu.php yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, di add admin ini ada session. Kemudian actionnya metodenya itu post ya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan full name, username, password, kemudian setelah itu submit. Nah, di sini
ada PHP yang berguna untuk proses menyimpan nilai dari form ini ke database admin ya. Ini database-nya. Nah, di sini ada tabel admin. Di tabel admin ini isinya itu ada ID, full name, username, password. Nah, passwordnya ini kenapa seperti ini? Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini yang disimpan kalau kita mengklik submit itu ada full name. Nah, full name sama dengan MySQL real escape string. Nah, ini dari sumber yang saya baca itu berguna untuk mencegah istilahnya mencegah seseorang merubah atau mencurangi, menghack gitu data dari website kita. Jadi misalkan inputnya diinputkan tidak sesuai atau sembarangan, itu kodenya page-nya itu tidak akan error, melainkan menampilkan pesan bahwasanya tidak dapat masuk dan seperti itu. Jadi tidak akan error, mengakibatkan error gitu. Jadi saya menggunakan MySQL real escape string ini. Kemudian scon ini untuk koneksinya, koneksi ke database-nya. Kemudian expose-nya ini untuk $post ini untuk metodenya gitu, metodenya. Kemudian yang di post ini adalah full name. Nah, username, kemudian raw password ini maksudnya di sini untuk MD5 karena menggunakan MD5 ini, maka nanti di database-nya meskipun kita sama-sama admin, kita tidak akan mengetahui apa password dari admin yang lain seperti itu, kecuali mungkin sebagai pengelola database-nya seperti itu. Kemudian untuk passwordnya ini masih sama. Kemudian ini SQL untuk menyimpan data ke database-nya. Insert to tabel admin ya, sasaran kita yang di setnya itu nama, kemudian username dan password yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini untuk eksekusi query-nya. Kemudian kalau sukses atau benar, kalau bisa di input ya, itu akan muncul pesan admin add successfully. Kemudian dikembalikan ke halaman manage admin, dan else-nya kurang lebih sama ya, hanya beda di pesan kalau data tidak dapat diinput. Kemudian masih di bagian admin, tadi ada delete admin. Kemudian di delete admin ini kurang lebih sama. Sebelum kita lebih jauh, kita bahas dulu constant.php ini. Nah, constant.php ini kurang lebih sama seperti koneksi.php yang Ibu ajarkan. Di sini ada season ya, seasonnya season start. Nah, di sini saya membuat constant to store repeating values. Jadi artinya kalau ada nilai yang kita repeat, kita bisa definisikan atau notasikan di constant ini dengan cara kita menginclude si constant ini atau mendefine variabel-variabel yang sudah kita buat di sini gitu. Nah, salah satunya yang sering muncul nanti adalah site URL atau halaman utama ya. Halaman utama dari website yang kita buat. Kita define ya seperti itu supaya kita tidak menyantumkan sepanjang ini gitu. Kemudian localhost.
database username, database password, kemudian name, dan lain sebagainya. Untuk connectionnya ini, database connectionnya si $con ini isinya ini, MySQL Connect, localhost, database password. Nah, kemudian database selectnya ini, selecting database. Nah, selanjutnya tadi kita kembali ke ada admin udah ya. Ada admin udah. Tadi ke delete admin. Nah, setelah kita include konstan tadi, karena yang untuk mendelete admin itu kita harus mendapatkan si ID dari adminnya itu apa sih atau berapa gitu. Nah, untuk menggetnya $id sama dengan $get ID, kurang lebih seperti itu. Kemudian SQL-nya delete from tabel di database-nya itu tabel admin yang tadi di mana si ID itu berada ya. Kemudian eksekusinya, kemudian jika eksekusinya sukses atau si adminnya terdelete, maka akan muncul pesan ini. Kemudian dan dikembalikan ke halaman manage admin. Kemudian di sini kalau gagal, maka akan muncul failed to delete admin. Dan sama dikembalikan ke halaman manage admin ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ke update admin. Nah, di update admin kita tetap include partials menunya, kemudian fitur footernya. Di update admin ini kurang lebih sama, kita get dulu ID, kemudian select atau kita buat SQL-nya untuk dapetin detail dari si adminnya. Nah, di sini di update admin ini kita hanya bisa, sengaja saya buat supaya hanya bisa mengupdate nama dan username. Metodenya post, ini form yang bisa kita rubah. Ini full name-nya, full name sebelumnya bisa kita ganti. Kemudian setelah itu disubmit kembali ya. Dan si submitan ini akan disimpan ke database admin lagi gitu. Nah, terupdate, kemudian dikonekkan lagi ke menggunakan SQL query-nya, MySQL query. Nah, kalau sukses muncul pesan ini, kalau tidak akan ke else-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di admin ini juga kita tadi bisa mengupdate password ya. Password kurang lebih hampir sama sih sebenarnya. Tidak ada yang terlalu berbeda. Di sini current password sebelumnya atau password yang sekarang digunakan. Karena ini password, saya menggunakan MD5 supaya tidak langsung terlihat sebagai sebuah password secara real gitu ya. Sehingga admin lain pun tidak mengetahui dengan mudah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian itu menu admin ya. Ini kita bahas halaman admin dulu. Admin, kemudian kita ke kategori. Di kategori ini
kita ke manage kategori dulu deh. Nah, di manage kategori ini kita include lagi si menunya. Kemudian ini pesan-pesan yang kita tampung atau kita tampilkan di manage admin dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh delete dan update admin kategori ya. Ini update kategori, kemudian mana delete kategori. Nah, di manage kategori ini pesan-pesan dari update sama delete ya. Kemudian di sini di manage kategori ini terdapat tabel tentang kategori yang ditampung atau yang bisa ditambahkan oleh admin. Ada serial number, title, image, feature, active, action. Nah, untuk menambahkan di sini SQL-nya select from tabel kategori. Select all from tabel kategori. Nah, untuk koneksinya ini, kemudian scount ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak number atau baris atau kolom yang dibutuhkan ya, untuk menampung data yang ditambahkan nanti. Nah, si SN ini sebagai serial number atau nomor ya gitu. Kenapa di sini sama dengan 1? Nanti si SN ini akan kita tambahkan increment. Artinya kalau ditambahkan menu itu nilainya akan terus bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita punya data di database, nah maka kita menjalankan while loop yang dimasukkan ke dalam row ini ada ID, title, image name, feature, dan active, status active. Kemudian di echo ya, di increment, kemudian title, name available. Nah, kemudian ini direktorinya kita simpan data dari kategorinya itu di folder image, kemudian di dalam folder kategori. Nah, yang disimpannya itu berupa image name atau nama ya. Dicantumkan atau ditampilkannya itu image name. Kemudian ini untuk menampilkan kategorinya, gambar kategorinya itu saya menambahkan besaran 100 pixel. Nah, kemudian jika kategorinya berhasil ditambahkan atau gambarnya berhasil ditambahkan ya dalam kategori ini, maka akan bisa dilihat ya, ditampilkan. Kalau tidak, akan muncul display error ini. Begitupun seterusnya. Kemudian di manage kategori ini kita kan ada dua tombol ya, ada tombol update dan tombol delete. Ini akan kita linkkan ke page update dan page delete. Ya, kurang lebih seperti itu untuk di update-nya ini. Nah, di update kategori ini kita include lagi si menunya. Ya, untuk akses kita bisa ke halaman lain, kemudian update kategori, kemudian yang di get atau didapatkannya itu ada ID, kemudian si SQL-nya itu select from tabel kategori, di mana si ID itu berada. Nah,
kemudian ini query-nya, connection, kemudian count 1. Kenapa ini count sama dengan 1? Karena satu kategori itu hanya ada satu gitu. Misalkan maksudnya dalam satu kategori itu diwakili oleh satu data. Maksudnya satu data itu satu kesatuan data. Ada title, kemudian image, picture, kemudian tip gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk formnya, form kita untuk mengupdate si kategori ya. Kita bisa mengubah status aktif dan feature-nya yang tadinya yes menjadi no seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian submit. Nah, si submitan ini disimpan lagi ke database. Nah, ini ambil dari dari form, $ID, title, current image, picture, active, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini update image jika dipilih, cek image terpilih atau tidak. Nah, di sini fungsi dari select image-nya. Jadi yang diambil itu image dan name-nya, image name. Nah, jika image name-nya itu tidak ada, nah image tersedia atau tidak. Nah, kalau tidak sama dengan blank, artinya ada gitu ya. Upload image, new image di-upload, kemudian di rename. Nah, rename-nya kita dapatkan dulu extension-nya JPG atau apa gitu ya. Kemudian namanya itu kita rename. Di sini jadi put kategori. Nah, ini randomnya. Kemudian kita panggil juga extensionnya. Kemudian ini source path, artinya sumbernya. Kemudian destination-nya kita simpan di mana gitu. Nah, di sini saya simpan di folder image. Kemudian dalamnya ada folder kategori. Nah, jangan lupa dipanggil lagi gitu si image name-nya. Karena kita kan sudah rename tadi ya. Nah, untuk upload image-nya gitu. Jadi $upload sama dengan move uploaded file, sumbernya, kemudian destinasinya. Nah, ini kita cek si image-nya terupload atau tidak ya. Kalau di sini sama dengan false, artinya tidak terupload untuk if-nya, maka akan muncul pesan seperti ini dan dikembalikan ke halaman add kategori. Nah, di sini untuk kalau untuk hapus current image atau menghapus image yang sedang digunakan yang sudah ada gitu sebelumnya, jika current image tidak sama dengan 0, nah maka yang di remove itu remove dari destinasi dari search-nya gitu, dari image. Kan sebelumnya kita sudah simpan di image, kita hapus filenya, kemudian dihilangkan. Nah, kalau statusnya false, maka valid gitu. Dan else-nya $image sama dengan current image. Artinya tidak ada perubahan ya, tidak dirubah. Kemudian di-update di database, kita buat query-nya lagi gitu. SQL 2, kenapa 2? Karena SQL biasa atau SQL sajanya itu sudah dipakai sebelumnya dalam satu program ini, maka kita notasikan SQL 2. Ini untuk update-nya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Seperti itu. Kemudian untuk delete-nya itu
sama juga. Nah, untuk delete yang pertama dicek itu ID dan image value-nya. Ada ID. Nah, image value-nya itu berupa image name. Nah, get value and delete. Nah, yang di get-nya itu ID, image name. Kemudian, jika image name-nya itu tidak sama dengan blank, nah, si di fetch-nya itu atau sumbernya itu dari folder yang sudah kita buat sebagai penyimpanan. Nah, di remove dari fetch-nya, kemudian jika remove-nya itu violate, maka akan muncul pesan seperti ini dan dikembalikan ke manage kategori. Nah, sekarang kita delete dari database. Kita buat SQL-nya. Nah, di SQL-nya itu delete from tabel kategori. Nah, tabel kategorinya ini tabelnya. Ini akan dihapus dari database tabel kategori ini gitu. Nah, ini eksekusi query-nya. Kita panggil connection, kemudian SQL-nya yang sudah dibuat. Nah, ini kalau sukses, ini kalau valid. Nah, ini kita redirect lagi ke kategori manage kategori seperti itu untuk menu kategori di admin. Nah, di selanjutnya yaitu food ya. Food. Ada add food. Kemudian delete food. Kemudian update food. Manage food. Nah, di food ini, food bagian manage food bagian admin ini. Nah, hampir sama ya. Manage food. Kita include juga menunya, kemudian buat div, manage food. Nah, ini pesan-pesan dari kaitannya dengan add food, delete food, update food. Nah, misalkan ini add food ya, ini itu ada di add food ya. Nah, ini. Nah, ketika ini bekerja, maka pesannya itu akan ditampilkan di manage food. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Sukses atau tidak seperti itu. Kalau sukses itu successfully, kemudian untuk unsetnya itu tidak sukses, valid ya. Ini sama ke bawahnya termasuk manage food, update food. Nah, di sini hampir sama ya, kurang lebih dengan sebelumnya. Kita include juga footernya. Kemudian ini update food ya. Di update food ini kita bisa mengupdate semua yang ada ya, dari title, description, price, current image, kemudian kategori, kemudian feature dan active ya. Kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Nah, untuk metode formnya itu saya menggunakan multipart /from data. Jadi supaya filenya juga bisa masuk, kalau file foto gitu ya. Semua bisa masuk, tidak hanya nama atau format penamaannya saja. Jadi
semua filenya bisa masuk termasuk file foto itu seperti itu. Kemudian sama ya, hampir sama seperti yang tadi. Ini untuk delete-nya kita include constant di sini. Set delete dari database. Ini SQL query-nya. Ini add food sudah ya. Kurang lebih seperti itu. Kita ke halaman order. Nah, di halaman order itu ada manage order, menu-menunya ya, manage order sama update order. Nah, sebagai admin kita bisa memanage order. Ya. Di sini yang ditampilkan itu ada serial number seperti tadi sampai actions. Nah, di sini select from tabel order by ID dash. Dash di sini maksudnya itu kita akan menampilkan sebagai admin menampilkan orderan dari yang paling baru sampai yang paling lama gitu. Jadi prinsipnya seperti antrian gitu. Jadi yang paling pertama itu akan jadi nomor yang paling bawah karena sudah duluan seperti itu. Nah, jika di sini countnya itu lebih dari 0, maka itu ada orderan. Di sini kurang lebih seperti itu. Untuk status di sini statusnya ada ordered, on delivery, delivered, dan cancel. Nah, si status ini bisa kita rubah sebagai admin untuk proses pengiriman atau order makanannya seperti itu. Untuk di update ordernya itu kurang lebih hampir sama detailnya. Target semua. Nah, di sini bisa merubah statusnya ya sebagai admin. Misalkan barangnya makanannya sudah dikirim, nanti statusnya bisa berubah delivered. Kalau makanannya sudah sampai delivered ya. Dalam perjalanan itu on delivery, cancel itu kalau dibatalkan. Nah, yang di itu yang bisa di change-nya itu customer name, customer contact. Takutnya ada kesalahan gitu ya, bisa di change ya, di update. Nah, kalau sudah di update itu di submit. Nah, ini masuk ke database lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada footernya juga, saya tambahkan ya, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ke indeks. Nah, di indeks ini indeks admin ya, indeks admin yang di-include itu maksudnya di dashboard ya, dashboard yang seperti kita sudah lihat sebelumnya. Kita include juga menunya. Di sini yang ditampilkan itu di dashboard ini itu ya. Ini keterangan login, kalau kita sudah bisa login atau belum. Setelah di halaman login kan kita ke halaman dashboard. Nah, ini pesannya yang ditampilkan. Kemudian ada
ada kotak-kotak kategori, kemudian makanannya, jumlah makanan, total order, kemudian di sini, nah di total orders, kemudian ada pendapatan gitu ya. Kenapa kan tadi orderannya banyak, tapi penghasilannya hanya baru $30 gitu ya? Karena di sini saya menambahkan query untuk pendapatannya itu select from sum total, artinya dijumlahkan ya, as total from tabel order dari tabel order saat statusnya itu sudah delivered. Tadi kan bisa dilihat status deliverednya itu baru 2, kemudian totalnya itu baru 30. Jadi semuanya belum delivered, artinya belum menjadi penghasilan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk halaman dashboard. Nah, ini untuk tadi ini login ya. Nah, ini logoutnya. Nah, kalau logoutnya itu kita include masih konstannya masih kita include. Nah, di sessionnya langsung di destroy. Nah, kemudian di redirect ke halaman login. Nah, di sini jadi sekali klik langsung kembali ke halaman login ya. Kalau kita klik logout tadi di halaman admin. Kurang lebih seperti itu untuk bagian admin. Nah, kemudian ada part front. Nah, di part front ini itu kayak front end-nya gitu ya, front end. Nah, di menu.php ini, bentar nih udah berapa menit. Ini menu-menu utamanya, navbar, kemudian ini lebih ke navbar sih ya. Ini masih kategori food, kemudian administrator di halaman utama customer, kemudian footernya isinya identitas pembuat, kemudian ada sosial media ya. Kemudian kurang lebih sih hampir sama untuk selebihnya. Nah, ini untuk kategorisnya kita include menunya juga ya. Ini menu yang di front ya. Kategoris, ini kategori yang di depan nih. Kategoris yang di halaman utama. Nah, ini statusnya kalau aktif itu akan ditampilkan di home gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kategori foodnya ini kurang lebih seperti ini. Hampir sama. Intinya di HTML-nya. Nah, ini untuk food search ya, food search atau search bar. Nah, si search bar ini kita buat $data search ya. Kalau kita include, nah si search-nya itu akan di echo, dipanggil. Nah, nanti akan ditampilkan dari hasil search-nya itu menampilkan mana yang cocok gitu. Ditampilkan itu berdasarkan judul dan deskripsinya. Nah, ini title. Dan seperti itu kurang lebih. Nah, ini untuk food.
di menu utama di home. Kurang lebih seperti itu. Di indeksnya, indeks itu ini untuk judul restorannya di atas search bar ya. Ini kategorisnya. Nah, di sini di kategoris yang di halaman home itu kenapa hanya muncul 3 sedangkan kita kan punya 6? Karena saya menambahkan limit 3. Dan yang ditampilkan itu picture-nya itu yang yes dan active-nya juga yes ya. Jadi kalau ininya no, itu tidak akan ditampilkan di homepage. Kurang lebih sama ya, ke bawahnya seperti itu. Dan ini untuk order ya, form ordernya sudah kita lihat tadi. Nah, si form order ini akan kita simpan di tabel order. Nah, di sini kita sudah punya 7 orderan dengan data yang lengkap. Kemudian ini tabel food yang kita punya ada ID, title, description, price, image name, kategori, feature, active, dan lain sebagainya. Ini kategori ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.